nanti. Ya, karena nilai bisa ketelesot kalau dikirim WA ataupun email ya. Harus di-upload di etolnya itu. Gitu ya. PJJ, halo. Iya, Bu. Vivaldi, Sika, Iya, ya Bu. Natasha ya. Nanti tolong, kalau kalian kan memang rajin ya, tapi tolong yang nggak rajin-rajin itu dikasih tahu di WA ya. Jadi nanti biar apa kesepakatannya gimana malam, berarti H-1, jadi bukan ini hari apa ini? Hari Kamis ya, berarti hari Rebu kalian ujiannya Rebu malam. Dan kalau yang rajin kan masih ngantuk nih ya. Malam-malam ujian tuh nggak fokus ya. Nah, terserah kesepakatan bersama aja nanti kita. Tapi nggak boleh 2 jadwal ya, 1 aja ya. Itu akan merepotkan yang bikin soal ya. Oke ya. Terus materinya adalah nanti ini kemarin kita sudah belajar matrik ya. Terus matrik itu berarti di dalamnya ada determinan, inverse, kemudian persamaan linear ya. Menyelesaikan persamaan linear menggunakan Gauss, Gauss Jordan sama determinan. Yang kedua, nanti kalian kan saya cari himpunan ya. Materinya himpunan relasi fungsi hari ini. Oke. Gimana? Oke ya. Oke, gitu ya. Bisa diulang lagi, Bu. Bentar. Oke. Jadi materi UTS adalah matrik, di dalamnya itu ada inverse, determinan, ya, kemudian transpose ya, perkalian ya, operasi matrik itu. Kemudian nanti yang kedua ada bersama sistem sama linear. Kalian selesaikan dengan Gauss ya, Gauss Jordan sama determinan. Nah, itu kalian pelajari. Kemudian apa namanya? eh yang kedua nanti ini kita akan pelajari tentang himpunan relasi sama fungsi. Oke. Itu yang keluar nanti di UTS. Siap ya. Oke. Kita lanjut. Ini sudah ada berapa anak ini? Oh, sudah 10.000 anak ya. Oke, kita mulai aja ya. Terima kasih lah kedatangannya ya. Nanti kabar-kabari di grup ya. Jadi kalau yang nggak ikut kuliah, kalian tuh bisa apa itu tetap membaca materi ataupun bisa tanya-tanya temannya ya biar nggak ketinggalan. Terus kalian juga nanti kalau online jangan di-share ya jawaban kalian ya. Karena ketika jawaban kalian kembar dengan yang lain ini ya. Ini 10 anak yang rajin. Saya kasih tahu. Kalau kalian memberikan contoh nanti nilainya akan dibagi rata. Ya rugi ya. Terus ada juga yang ketika saya ngoreksi dia awal ya. Saya kasih nilai pas jawabannya betul saya beri bagus. Tapi si kedua, tiga ternyata loh kok kembar sama yang pertama setelah ngoreksi yang ke-10 ternyata kembar sama yang pertama. Yang pertama kadung saya lupa siapa yang tadi yang pertama yang sama lah itu bisa saja lolos. Yang pertama nilainya bagus. Padahal itu nyuntuk kalian kan rugi kalian. Nah, jadi mending tidak perlu di-share ya jawaban kalian sehingga kalian tidak akan merugi dan nyuntui nilaimu setelah dibagi rata sama yang lain. Yang kalian nyuntui yang pas saya kelewat nggak tahu kalau kembar itu nilainya tetap bagus lah itu rugi kalian. Jadi mending kalian nggak usah share jawaban kalian ya. Jawab apa adanya sendiri-sendiri ya. Siap ya nak ya. Iya, Bu. Loh nak, aku kok Dewi? Ya, makasih ya Natasha nemenin saya ya. Ini apa Natasha ini saudaranya Surya Insomnia? Bukan ya? Bukan, Bu. Bukan ya. Saya lagi penggemar lihat ini Banyolanya Surya Insomnia. Acaranya kan banyak. Oke, kita ke ini dulu ya. Kita ke himpunan. Selamat pagi, selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan gitu loh rek, dijawab loh rek, nyeneng loh rek. Ya, makasih ya. Oke, mana tadi ya? Kita ke himpunan. Nah, apa sih itu himpunan? Ada yang tahu himpunan? Himpunan laki-laki di kelas PJJ yang mengikuti kuliah matematika 1 atau himpunan perempuan mahasiswi PJJ yang mengikuti matematika 1. Nah, itu apa itu berarti himpunan? Himpunan ayam, himpunan kambing, himpunan angka, himpunan bilangan apa eh, bilangan asli ya. Apalagi oh ya, filenya nanti apa itu di share ya, apa, linknya ya. Mungkin ada yang muncul ya. Oke, bentar, sebentar ya. Si koncoku banyak yang saya klik dulu ya. Kita tunggu dulu sih. Saya bolak-balik ngeklik ya. Eh, Maaf Bu, mungkin bisa saya bantu untuk mengadmit teman-teman. Mas, alhamdulillah ada yang bantu saya. Terima kasih Lutfi ya. Saya jadikan co-host ya. Oke, terima kasih Lutfi. Oke, jadi gini. Ini mah tadi mana. Himpunan itu apa? Kumpulan dari Lutfi sudah terima ya. Oh ya, oke, Lutfi sudah terima. Oke, himpunan itu adalah kumpulan ya. Kumpulannya bisa benda-benda hidup, mati ya, angka, bilangan ya, dan lain sebagainya. Jadi kumpulan objek-objek yang berbeda. Oke ya. Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Anggota himpunan kita sebut elemen ya. Jadi kalau himpunan bilangan asli dari 1 sampai 3, elemennya apa aja berarti? 2, 3. Ya nak. 1, 1, 2, 3, sip ya.
Itu ya, jadi elemen itu adalah anggota himpunan. Himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya dan bukan oleh urutan tertentu. Misalkan kita punya A adalah satu himpunan 1357 ya. Bisa juga kita tulis urutannya berbeda ya. 75313 ya. Ada bisa nulis seperti ini ya, tapi isinya adalah elemen tetap 1357. Kemudian ini jadi cara menuliskan himpunan itu bisa menggunakan enumerasi, yaitu dengan kurung berawal buka tutup kemudian dipisahkan oleh koma ya. Anggotanya disebutkan dan dipisahkan oleh koma. Atau dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu jadi kita bacanya himpunan B ya, yang beranggotakan X di mana X sama dengan 2K plus 1 dan K itu antara 0 sampai 30. Nah, itu ya. Ini notasi pembentuk himpunan. Nah, ini adalah semua elemen contohnya seperti ini. Ada juga pembentuk himpunan. Himpunan O ya, adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Nah, ini bisa digambarkan ini dengan notasi pembentuk himpunan. Bisa juga digambarkan dengan diagram Venn. Ya, diagram Venn berarti kotak ini dan lingkarannya adalah himpunannya. Ini kotak adalah semestanya. Di sini di dalam lingkaran ini adalah anggota himpunannya. Oke. Diagram Venn yang menunjukkan bahwa A merupakan himpunan bagian dari A. Ini ya. Oke, ini bagian dari A. Kita lihat di sini himpunan huruf hidup dari alfabet V, A, E, I, O, U. Ya. Himpunan B adalah himpunan positif integer kurang dari 100. Berarti isi adalah 1, 2, 3, 4, dan 99. Himpunan alfabet A, B, C, D, E, ya, X, Y, Z. Oke. Kemudian ada macam himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga itu anggotanya ada batasnya, ada tahu ya, kita tahu batasnya. Jadi dia anggotanya berhingga. Sedangkan himpunan tak berhingga anggotanya tidak terbatas ya. Contohnya yang berhingga, himpunan bilangan asli 1 sampai 4. Nah, atau ini integer ya, atau bilangan asli 1 sampai 4. Kemudian kalau himpunan tak berhingga, ini contohnya Z adalah integer. Oh, kan banyak integer itu ya. Bisa minus 1 juta, minus 1 miliar, dan seterusnya ya. Ini juga bisa positif 1 miliar dan seterusnya. Banyak integer ya. Makanya ditulis titik-titik-titik kayak gini ya. Ini berarti bisa berlanjut. Kemudian contoh lagi bilangan integer antara 1 sampai 4. Nah, ini kan ada banyak. Kalau apa itu kok integer? Bilangan real ya. Bilangan real itu kan ada pecahan, ada bulat ya. Berarti kalau 1 sampai 4 bisa aja 1,01, 1,001, 1,0001 dan seterusnya. Nah, ini bilangan antara 1 sampai 4 ini banyak sekali kalau dia bilangan real. Tapi kalau bilangan bulat ya pasti masuk di sini ya. Oke, paham ya himpunan berhingga tak berhingga? Berarti kalau anggota kardinalitas dari jumlah anggota dari si himpunan berhingga itu ada batasnya. Kalau ini berarti anggotanya ada 4 ya. Kalau yang ini tak berhingga maka tidak terbatas. Tidak bisa menghitungnya. Oke. Nanti kalau ngerayu ceweknya itu bisa atau cowoknya bisa apa? Perasaanku ada himpunan tak berhingga padamu. Nah, itu berarti banyak ya. Tidak bisa dihitung. Oke, simbol untuk menyatakan bahwa dia adalah anggota himpunan, kita simbolkan dengan E seperti ini ya. Maka jika X elemen A, untuk menyatakan X merupakan anggota himpunan A. Dia bukan, maka dia kita beri tanda silang ini ya. Oke, menyatakan X bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan kita punya A-nya adalah 1, 2, 3, maka anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti 1 elemen E elemen A, 2 elemen A, 3 elemen A. 4 bukan elemen A. Nah, itu nanti 4 simbolnya seperti ini terhadap A. Kemudian R, elemennya apa aja? Anggotanya apa aja, Nak? Halo? Apa aja yuk? A,
B, himpunan A, B, C, terus himpunan A, C. Sehingga kalau ditanya apakah A elemen dari R, betul. Apakah himpunan A, B, C elemen dari R, betul. Apakah himpunan A elemen dari R? Bukan. Kenapa? Yang elemen dari R itu adalah A, ya. Atau himpunan A, C. Nggak boleh dipisah potong ini, nggak boleh. Karena elemen ini adalah satu kesatuan. Oke. Jadi ini satu kesatuan. Jadi elemen dari R apa? Himpunan A, C. Oke. Kemudian elemen dari R apalagi himpunan A, B, C. Jadi elemen dari R ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Paham dari sini? Anggota himpunan? Paham, Bu. Oke. Mantap. Kita lanjut ya. Kemudian dua himpunan dikatakan sama jika anggotanya itu dari B dan B himpunan bagian dari A. Jadi kita punya A adalah 135, B nya 351, C nya 1,3,3,3,3,1,5. Ya, A sama dengan B karena satu elemen dari A, satu elemen dari B, dua elemen A dan dua elemen B, tiga elemen A dan tiga elemen B. Jadi setiap elemen di A itu sama dengan elemen di B, meskipun urutannya dibalik. A ini juga akan sama dengan C, meskipun tiganya ini ya. Kalau A sama dengan C, berarti B juga sama dengan C. Oke, itu dikatakan dua himpunan yang sama. Oke, selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa isi ya. Atau bentuk apa? Nol kemudian dicoret. Ya, itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Jadi kalau punya anggota nol ya, itu tetap anggota. Kalau yang himpunan kosong itu sama sekali tidak punya. Nah, ya. Jadi himpunan kosong itu tidak memiliki anggota sama sekali. Jumlah elemen dari himpunan A disebut kardinalitas ya. Simbolnya adalah mutlak gini. Kemarin kalau kita ini adalah matrik, kalau mutlak artinya apa? Determinan. Tapi kalau dia ada sebuah himpunan, A-nya itu himpunan, kalau dikasih tanda mutlak berarti menunjukkan dia jumlah anggota. Ya. Contoh kardinalitas dari si A ini berapa? 3. Ya. Kardinalitas dari B juga 3. C juga 3. Gitu ya. Sehingga kardinalitas itu adalah jumlah elemen dari himpunan A. Himpunan yang berhingga dapat ditentukan kardinalitasnya. Tapi himpunan yang tak berhingga kardinalitasnya tidak dapat dihitung. Karena tadi tidak berhingga ya nggak tahu kardinalitasnya berapa. Oke. Jadi kalau 1, 2, 3 kardinalitasnya 3. Kalau himpunan B beranggotakan X di mana X adalah bilangan asli antara 1 sampai 9, maka kardinalitas dari B adalah 9. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau himpunan tak berhingga, maka kardinalitasnya tidak bisa kita hitung ya. Kemudian ada istilah lagi universal set atau himpunan semesta atau kadang disebut S ya. Kadang U, kadang S bisa ya. Misalkan semestanya adalah himpunan semua bilangan asli atau himpunan semua bilangan real ya. Nah, jadi kalau semesta biasanya itu yang paling luas lebih luas daripada himpunannya. Kemudian himpunan X ya
adalah himpunan bilangan asli antara 1 sampai 10. Nah, bilangan real kan tadi ya, 1 sampai 2 aja banyak isinya. Ya, bilangan real. Tapi kalau bilangan semesta ini adalah bilangnya bilangan asli. Oke, himpunan bagian. Kita punya himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap elemen A juga merupakan elemen dari B. Kita notasikan seperti ini simbolnya C ini ya. Nah, ini apa? X adalah subset dari Y. Jika X himpunan bagian dari Y, tetapi Y bukan himpunan bagian dari X. Karena kalau Y himpunan bagian dari X, maka dia dikatakan himpunan sama dengan ya. Terdapat himpunan S, power set S adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan S. Dikatakan dengan PS ya. Oke, kita lihat power set dari himpunan dari A itu adalah semua himpunan bagian dari si A. Himpunan bagian dari si A adalah himpunan kosong, himpunan dirinya sendiri, dan himpunan beranggotakan 1, 2, nah ini dengan kombinasinya ya. Ini kan nggak ada yang sama toh. Nah, ini adalah himpunan bagiannya. Power setnya itu kalau ini ada 3, maka 2 pangkat 3 yaitu 8. Koordinatasnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Kemudian ada operasi himpunan, yaitu union atau gabungan. A gabungan B, A irisan B, disjoin saling lepas, A kurangi B, dan A komplement. Oke. Kalau A gabungan B, berarti gabungan dua himpunan ya. Jadi apa namanya, kita punya himpunan X adalah himpunan yang elemennya merupakan anggota himpunan A atau merupakan anggota himpunan B. Jadi bisa anggota A, bisa anggota B ya. Tapi kalau irisan harus keduanya, dia harus A dan B. Jadi kalau irisan itu himpunan yang elemennya merupakan anggota himpunan A dan anggota B. Jadi ikut A dan B. Nah, irisan itu. Jika kedua irisan itu nilainya himpunan kosong, maka dia saling lepas ya. Jika irisannya tidak. Oke. Kemudian selisih. Nah, selisih ini adalah himpunan yang elemennya adalah elemen dari A yang bukan elemen dari B. Jadi ikut A tapi nggak ada di B. Oke. Mungkin bisa saya simbolkan. Nah, ntar tambah lagi ya. Komplement. Komplement itu di luar A. Ya, jadi masuk di semesta tapi di luar A. Oke. Contohnya kalau kita punya X dan Y seperti ini, 1, 4, 7, 10 sama 1, 2, 3, 4, 5. X gabungan Y berarti semuanya disebutin, yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Irisannya apa? Yang sama-sama di X sama di Y, apa itu? Yaitu 1 sama-sama ada di X dan Y. Terus apa lagi? 4. Sudah ya? Oh, 1 sama 4. Oke. 1 sama 4. Kemudian X dikurang Y, berarti anggota X tapi enggak anggota Y.
1 anggota Y, 4 anggota Y. Berarti mana yang bukan anggota Y? 7 sama 10. Berarti X dikurangi Y adalah 7 sama 10. Kalau Y min X, yang mana, nak? Anggota Y yang bukan anggota X. 235. 235. Sip. Pintar ya. Maka ini ya, jawabannya ini ya 235. Oke, sekarang kita ke relasi. Terdapat oh ya, sebelum ke relasi saya coba gambarin kalau saya punya pen. Tuh kan, dari 98 hanya 36 yang masuk ya. Nah, ini. Nanti kalau ulangan gimana gitu, aku lah bingung kayak nilainya ya. Semoga yang 36 ini tetap bertahan ya. Nanti ujian bisa lanjut. Jadi defaultnya kita pakai sesuai jadwal. Jam segini kita ujian. Ya, tetapi berarti yang kerja tadi harus ikut ya, mengerjakan juga di hari yang sama di jam ini ya, tidak boleh lebih dari jadwal. Atau mau malam sebelumnya, tapi semua serempak ya, harus pakat. Oke, kita punya ini. Oke. Saya punya angka. Kenapa, nak? Permisi, Bu. Halo. Iya, nak. Jadi Apa, nak? jadi begini, Bu. Kalau dilihat dari orang yang bisa hadir kan hanya 30-an. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk tesnya sendiri itu dikasih waktu ya 1 hari atau 2 hari gitu loh. Maksudnya kan iya. pastikan gitu. pastikan Ini, nak. ibaratnya Oke, tidak sudah semua ya, orang saya potong ya. Ya, saya potong dulu ya, saya potong. Saya potong dulu. Permintaannya itu kalau 1 hari itu namanya tugas ya. Kalau ulangan mau 1 harian berarti kan bukan ulangan itu, nak. Nggak bisa, nak. Saya nggak terima kalau, maksud saya nggak bisa menerima kalau harus 1 harian, nak. Kalau mau diadakan malam, oke. Saya siapkan nanti hari Rabu malam kita ujian. Tetap waktunya 1,5 jam. Nggak bisa lebih, Iya sih, Bu. maksimal. Kalau hari Rabu itu sudah full, Bu. Jadi kalau hari Rabu kayaknya nggak bisa kalau hari Rabunya. Hari Selasa bisa. Nanti saya cek terlebih dahulu untuk jadwalnya, Bu. Karena kalau misal Hari Rabu kan malam, apakah ada yang ujian malam? karena untuk yang di kelas kami itu malam Rabu itu dibuat untuk PKN, Bu. Dibuat untuk Pancasila. 1 tok kan? Tambah 1 lagi ulangan enggak apa-apa. 5. Ya, kalau cuma 1 aja kan ditambah Bu Ira kan enggak apa-apa. Pokoknya saya nggak mau kalau ujian dipakai seharian, itu bukan ujian namanya. Itu tugas. Enggak apa-apa kalau bertugas saja, nilainya juga akan tugas. Oke? Gitu ya, Yafi, penjelasan saya. Saya nggak mau dinego kalau harus mengasihkan ulangan tuh sepanjang hari. Itu namanya nggak menghargai yang ngasih ujian ya. Jadi kalau mau hari sebelumnya itu malam tetap waktunya sesuai. Jadi 75 menit, enggak sampai seharian. Atau sesuai jadwal sekarang. Terus saya nggak usah kompensasi ya. Sesuai jadwal sekarang aja. Saya tutup nanti ya sesuai hari Kamis mulai jam 9.40 ya. Sampai jam 11 itu. Atau jam berapa? 9.40, 10.40 ya. Saya beri waktu sampai jam 11.
Itu aja dari saya. Kan sudah enak saya kasih waktu. Negonya kok langsung 1 hari, itu gimana sih? Oke, kita lanjut kuliah lagi. Oke, berarti kan di depan ini kita ada gambaran. Kalau kita untuk di kasus yang pertama, ini kita namakan di sini adalah semestanya ya. Ini adalah himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Ini adalah himpunan A, oke, adalah himpunan B. Kalau kita gambarkan untuk kasus yang pertama, atau ini ada satu lagi kasus ya. Kalau kita punya dua himpunan saling lepas. Nah, ini irisannya tidak ada ini. Ini berarti kita punya A, kita punya B, ini kita punya semesta, ini kita juga punya semestanya. Oke, berarti kan kalau kita punya A irisan B pada kasus di sini, ya, A dan B saling beririsan, maka angka berapa yang menunjukkan A irisan B? Jadi kalau 1 berarti yang ini ya, hasil 1, 2 ini yang di dalam sini, 3 yang di luar sini. Oke, 3 ini, atau saya bisa gambarin enggak ya? Oke, bisa. Oke. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini kalau kita punya A dan B ya, yang berwarna apa yang kalau A irisan B? Kita lihat A irisan B berarti yang berwarna biru itu adalah A irisan B ya. Kemudian untuk yang ini berarti A irisan B yang berwarna ungu ya. Ikut anggota A dan anggota B. Kemudian yang di sini A irisan B adalah himpunan kosong. Nah, tidak ada irisannya antara A dan B. Kemudian kalau yang di sini untuk A gabungan B berarti kuning, biru, ungu. Kalau yang ini berarti yang berwarna ini ya semuanya ya, dari mulai ungu sampai yang kuning. Yang ini gabungannya juga gitu, kuning dan biru. Kemudian untuk A dikurangi B itu berarti yang kuning saja. B dikurangi A berarti yang ungu saja. Oke. Dengan yang ini A dikurangi B itu yang mana? Tidak ada ya. Karena apa? Anggota A ini juga anggota si B. Jadi A dikurangi B tidak ada. Tapi kalau B dikurangi A berarti yang kuning aja. Kemudian A dikurangi B ini juga adalah yang kuning saja. B dikurangi adalah yang biru saja. Kemudian A komplement. A komplement itu berarti yang ungu ini sama yang abu-abu. Komplement adalah yang kuning dan yang abu-abu. Abu-abu. Iya. Kalau yang ini A komplement yang mana, Nak? Kuning sama abu-abu. Kalau B komplement yang abu saja. Ini A komplement yang abu-abu dan biru ini. B komplement yang abu-abu ini sama yang kuning. Oke? Paham operasinya? Paham, Kan Bu. ada beda. Oke. Ada yang beda setangkup. Beda setangkup itu gabungan dari A sama B dikurangi irisannya. Jadi kalau beda setangkup itu simbolnya plus ya. Plus terus dikasih lingkaran. Jadi simbolnya seperti ini. Kayak gini.
terus dikasih lingkaran. Nah, ini kira-kira seperti itu. Maka yang mana beda sangkup antara A dan B, yaitu warna biru sama ungu. Sedangkan yang ini, yang beda sangkupnya yang mana? Beda sangkupnya kalau gabungannya adalah yang kuning, tapi dikurangi irisan. Berarti jadi kalau A plus A gabungan B kan kuning sama ungu, dikurangi irisannya yaitu si ungu. Berarti beda sangkup adalah yang kuning saja. Yang beda sangkup ini apa? Ya kuning dan biru, karena nggak ada irisannya. Oke, paham ya nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke relasi. Ini tadi relasi. Sebelum ke relasi itu apa? Hubungan ya. Nanti ada namanya Cartesian product. X cross Y adalah himpunan dari semua pasangan terurut X, Y, di mana X elemen X besar dan Y elemen Y besar. X cross Y itu adalah semua kemungkinan ya, hubungan X dengan Y. Ya. Jadi kalau X, Y berarti X dulu baru Y ya. Anggota di X berarti A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. Dan kalau Y cross X maka kebalikannya. 1A, 1B, 2A, dan seterusnya. Dan A cross B tidak sama dengan B cross A ya. Karena apa? A,1 itu berbeda dengan 1,A. Ya, karena ini adalah mengatakan relasi ya. Ini A,1 ini adalah menunjukkan bahwa A berelasi dengan 1. Oke, kemudian kita lihat di sini relasi. Nah, ini tadi belum saya. Kemudian A cross B ya. Nanti macam-macam relasi itu adalah berikut ini ya. Kalau kita punya A cross B ya, relasi itu adalah himpunan bagian dari A cross B. Jadi misalkan kita punya A cross B seperti ini, maka relasinya bisa saja hanya Amir dengan IF 251, Amir dengan IF 323, D dengan IF 221 dan seterusnya. Jadi dia adalah bagian dari A cross B. Jadi relasi itu wajib adalah himpunan bagian dari si A cross B ya. Jangan sampai di luar A cross B ya. Harus berada di dalam A cross B-nya. Kemudian kita lihat kalau P, Q elemen dari R, jika P habis membagi Q, nah ini nanti soalnya bisa seperti ini ujiannya. P-nya ini, Q-nya ini ya. Dikatakan relasinya adalah bentuknya seperti ini. P, Q ya, elemen dari relasi jika P habis membagi Q. Nah, jadi kalau Q dibagi P itu habis ya. Contohnya 2,4. 4 dibagi 2 kan 2 sisa 0 ya. Nah, itu yang apa namanya 2 dibagi 2. Nah, 0 juga sisa pembagiannya. 4 bagi 2 sisa pembagiannya juga 0. 4 bagi 4 8 bagi 2 itu juga 4 sisanya 0. Oke. Misalkan R adalah relasi pada A ya. 2, 3, 4, 8, 9.
yang didivisikan oleh X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R adalah 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Jadi jika X adalah faktor prima dari Y. Sekarang kalau saya tanya, jika X sama R ini adalah elemen apa? R ini adalah relasi X, Y, di mana X sama dengan Y kuadrat. Berarti R itu isinya apa saja, nak? Himpunan yang isinya apa saja, relasi apa saja. X sama dengan Y kuadrat. Natasha? X sama dengan Y kuadrat berarti apa? Kalau X-nya 2, X sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya nggak ketemu ya, akar dari 2. Kalau X-nya 4, berarti Y-nya apa? Akar dari 4? 2. Berarti adalah 4,2 ya. Karena X sama dengan Y kuadrat. Terus apa lagi? 8 bisa? 9 sama 3. Oke ya, jadi kita punya kalau X sama dengan Y kuadrat adalah 4,2 sama 9,3. Kalau saya balik, X, Y elemen R, di mana Y sama dengan X kuadrat. Berarti apa? 2,4 terus 3,9. 3,9. Sip, itu ya. Bisa ya bermain gitu ya, nanti bisa saja. Atau direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Ini tadi relasi direpresentasikan dalam bentuk himpunan ya. Dengan di dalam kurung ini. Oh ya, jangan lupa ya. Kalau kalian mau menyebutkan relasi, ini harus di kurung kurawal, jadi himpunan ya. Himpunan dari relasinya adalah relasinya kurung ini ya, buka dan tutup dengan pembaginya koma. Jadi ini artinya relasi 2 ke 2. Oke. Cara menulisnya gini, jangan sampai malah pokoknya nulis 2-2 gitu, jangan. Harus bentuknya seperti ini, bentuk relasinya. Oke. Kemudian ada juga direpresentasikan dalam bentuk diagram panah. Jadi Amir ini mempunyai relasi dengan IF 251, Amir punya IF 323 dan seterusnya. Oke. Terus kemudian ada juga yang direpresentasikan dalam bentuk tabel. Ya. Ini Amir punya hubungan sama ini, Amir punya hubungan sama IF 23 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada dalam bentuk matrik. Ini adalah relasi anggota yang himpunan 1 dan ini anggota himpunan kedua. Di sini akan bernilai 1, 0. 1 itu jika A1 dengan B1 ini mempunyai hubungan. Kalau A1 dengan B1 ini enggak ada hubungan, enggak ada relasi, maka nilainya 0. Oke. Dalam bentuk matrik. Kemudian ini sudah saya upload di Drive. Jadi kalian silakan dibuka ya. Kemudian di sini ya contohnya kalau dia mempunyai relasi sama enggak. Oke. Jadi paling bagus kalau idenya dituliskan asal usulnya mana ini sama ini apa ya. Oke, ada juga dalam bentuk graf berarah ya. Nah ini relasi dari A ke A, terus A ke B, lihat panahnya ya. Terus B ke A, B ke D, D ke B, B ke C, C ke D, panahnya ya. Kemudian C ke A ya. Ini relasinya. Oke, sekarang sifat-sifat relasi. Relasi biner itu relasi hubungan antara dua himpunan. Sifatnya ada refleksif, kemudian transitif, sama simetri. Kita lihat yang refleksif ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen dari R untuk setiap A elemen dari A. A kecil elemen dari A besar.
Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A besar demikian sehingga A, A bukan elemen dari R. Nah, jadi artinya gini, kalau kita punya A ini, jadi ini relasi dari A ke A, relasinya ini mempunyai sifat berikut ini, ya. Jadi satu ini 1,1 ya, 2,2, jadi terhadap dirinya sendiri ada 1,1,3 sama 4,4. Ini berarti refleksif. Tapi ternyata dia hanya tidak semua anggota ini mempunyai refleksinya, maka dia dikatakan tidak refleksif. Contohnya ini nggak ada 3,3-nya di relasi ini, maka dia tidak bersifat refleksif. Terus kemudian sifat yang kedua, transitif. Ya. Transitif itu kalau relasi tersebut mempunyai A, B ya, dan B, C, harus ada tembusannya yaitu A, C, elemen dari R. Contoh, kalau saya punya di sini relasinya 2,1. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 1. Sekarang 1, ada enggak? Oh, enggak ada, berarti enggak perlu kita cari B, C. 3,1 juga 1, juga enggak ada. 3,2 sekarang. 2, ada. Nah, ini ada. 2,1 berarti ini A, ini B, ini C. Ya. Berarti dia harus punya A, C, yaitu 3,1. 3,1 ternyata ada anggotanya. Termasuk elemen dari R. Maka untuk sifat yang pertama masih aman ya, belum melanggar. Tapi kita harus mencoba semua. Ya. Ini tadi 32 sudah. Terus sekarang 41, 1 depan 1 enggak ada. 42. Depannya 2 ada 21. Nah, 42 AB BC ketemu AC. 41 ada di sini. Nah, ini ada 41. Berarti masih belum melanggar ya. Kita lihat 43. 43. Depannya yang 3, itu apa? 3,1, 3,2. 31 dan 32. Kita lihat di sini AB, BC dan AC. 41 ada. Nah, sudah. AB, BC. Dan ini AC. Berarti 42. 42-nya ada. Ada ya sudah. Karena tidak melanggar maka dia bersifat transitif. Oke. Terus kita lihat sifat yang ketiga, simetri. Ya. Simetri itu jika dia punya AB, dia harus punya B, A. Kita lihat di sini relasi ini 1, 2, maka dia punya 2, 1 kalikannya. 2, 4 punya 4, 2, maka dia bersifat simetri. Ini 2, 3 nggak punya 3, 2, berarti tidak simetri ya. Nah ini ada, ini 2,4-nya nggak ada, berarti tidak simetri. Oke. Relasi inverse kita lewati ya, relasi inverse ya. Kita kejar yang fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Nah, ini kita lihat sebuah relasi dikatakan fungsi jika setiap simbolnya kayak gini ya. F memetakan A ke B. Syaratnya adalah di daerah asal, ya, daerah asal atau domain dari F ya, itu mempunyai setiap anggota asal itu mempunyai relasi tepat satu di anggota domain. Ya. Jadi kalau ini adalah anggota, ini adalah himpunan asalnya, domainnya, ini adalah himpunan tujuannya yaitu
kodomain, dan yang kena relasi itu namanya range ya. Nah, di sini A ya, tepat setiap anggota A mana ya? Kita balik lagi sini ya. Nah, ini adalah domain dan ini daerah kodomain, dan yang kena panah ini adalah range ya. Nah, dikatakan fungsi jika setiap anggota di domain ini mempunyai relasi tepat satu di daerah kodomain. Jadi nggak boleh mendua ya, harus setia. Kalau A ya sama 3 aja, B juga sama 3. Yang ini daerah kodomain boleh mempunyai lebih dari satu asal ya. Tapi kalau yang dari asal harus punya satu tujuan aja. Iya. Dan ini harus selesai. Contoh seperti ini dikatakan fungsi ya. 1U, 2V, 3W. Yang ini anggota dari 1, 2, 3 semua habis. Nah, meskipun 1 ini menuju U dan 2 menuju U ya, tetapi tempat 1 dia di daerah kodomain, tetap dikatakan fungsi. Sedangkan yang ini kenapa bukan fungsi? Karena apa? 1 mendua ya. 1 habis sama U ternyata dia juga punya relasi terhadap B. Tidak boleh ini ya. Terus apa lagi? 3 nggak ada di dalam sini, nggak punya relasi. Berarti dia ini adalah bukan fungsi. Paham dari sini? Paham, Bu. Oke. Ya, terdapat sebuah fungsi. Oh ya, balik lagi. Sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi nggak ada ya. Mana lah fungsi? Oh ini nih sudah ada. Oke, sifat fungsi yang pertama itu one to one. One to one itu ini tempat satu di daerah kodomain. Nah ini. Jadi si kodomain juga menerima satu dari daerah domain ya. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama, jadi nggak boleh A1 terus B1 itu tidak boleh. Harus B ini juga satu-satu. Oke. Itu artinya bersifat one to one atau satu ke satu atau injektif. Terus yang ini apakah dia injektif? Enggak ya, karena si C ini masuk di satu. Nah, ini bukan injektif. Tapi ini bersifat subjektif, yaitu pada atau untuk. Subjektif itu jika setiap elemen B merupakan bayangan dari tempat satu dari elemen A. Berarti si B ini mempunyai semua anggota B ini mempunyai relasi dari A. Nah, ini habis gitu ya, punya relasi semuanya, itu berarti subjektif. Oke. Terus yang bersifat bijektif itu jika dia one to one sama bersifat subjektif ya. Jadi satu-satu terus yang sebelah kanan juga habis. Nah, ini contohnya yang bijektif mana ya? Nah, yang ini kita lihat ini satu-satu ya. Nah, tapi sebelah kanan tidak habis ya. Berarti dia bukan bersifat subjektif atau pada, tapi bersifat injektif. Yang ini sebelah kanan habis ya. Dia bersifat subjektif atau pada, tapi tidak satu-satu, tidak one to one. Yang ini bukan fungsi satu-satu, karena ini dua juga. Dan dia juga bukan bersifat subjektif. Sedangkan yang terakhir ini, nah ini bersifat apa yang terakhir? Ternyata bukan fungsi. Kenapa? A ini loh punya 1 sama 2, ya kan? Oh, banyak ini melanggar. Ternyata si A ini 1 sama 2 itu aja ya. Itu yang melanggar, dia bukan fungsi, berarti nggak usah diketahui sifat fungsinya ya.
Oke, kita lihat ada komposisi fungsi. Kita di sifat fungsi, kita belum ini dulu ya. Oh ini fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu syaratnya adalah fungsi itu mempunyai inverse jika dia bersifat bijektif. Artinya apa? Dia satu-satu dan sebelah kanan juga habis. Cirinya kalau kanan habis itu jumlah domain sama jumlah domainnya itu nilai jumlahnya bersama. Misalkan di sini 4 anggota di domain, maka di kodomain 4 anggota. Itu dia dikatakan bijektif ya. Contoh lihat tuh. Linda ke Moskow, Max ke Boston, Kathy ke Hong Kong, Peter Lubbock, Helena ke New York. Ini kan artinya satu-satu nih ya semuanya ya. Ini ada 6 sebelah kiri dan 6 sebelah kanan. Nah ini maka inverse dari si Moskow itu adalah Linda. Fungsi inverse dari Boston adalah Max, fungsi inverse dari Hong Kong adalah Kathy, dan seterusnya. Jadi inverse hanya mungkin untuk menjadi fungsi yang invertible. Oke. Nah ini tidak punya inverse ya. Kenapa si Linda ini mana ya? Oh ini punya si Linda ke Moskow ya, maka ini Moskow ke Linda. Helena ke sini. Oh ini nih. Si Max sama Helena ini kan bukan tidak bersifat one-to-one toh. Kenapa? Karena Max ke New York, Helena juga ke New York. Berarti ini bukan one-to-one, berarti bukan bersifat bijektif. Nah, sehingga dia tidak mempunyai inverse. Kok bisa tidak punya inverse? Nah ini New York itu mau kemana? Mau ke Max atau Helena? Nah ini kan ada dua pilihan sehingga tidak satu-satu ya. Sehingga dia dikatakan tidak mempunyai inverse. Nah ini apakah X kuadrat plus 1 ini mempunyai inverse? Ya, karena dia tidak bersifat bijektif, maka dia tidak mempunyai inverse. Kok bisa tidak bersifat bijektif? Kita lihat mengapa dia gagal mempunyai sifat one-to-one. Ketika X-nya min 1 dan X-nya 1, nilainya berapa F-nya? Kalau ini min 1 berarti 1 kuadrat tambah 1, 2. Kalau X-nya 1, hasilnya 2. Maka, jadi X dari 1 sama X sama dengan min 1 nilainya kodomennya adalah 2. Berarti dia kan tidak bersifat one-to-one kan. Nah, sehingga dia tidak mempunyai inverse. Oke. Satu lagi terakhir, belum kita tutup. Ini ada komposisi dua buah fungsi. Komposisi dua buah fungsi, ya, F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan sebagai berikut. F bundaran G. Nah, ini ya. Jadi nanti fungsi ke G, ya, terus ke A. Kita lihat di sini. Kalau F-nya G-nya ini, ya, G ini adalah relasi dari A ke B, ya. F-nya adalah relasi dari B ke C, maka F bundaran G-nya adalah kita ambil dari si G ini, ya, 1 ke U. U kemana? U ke Y. Nah, ini berarti F bundaran G-nya adalah dari si G 1 ke U, U-nya ke Y, berarti 1Y. Nah, ini yang dipakai 1Y ya. Terus 2 ke U, U-nya kemana? U ke Y, berarti 2Y ya. 2Y dipakai. 3V, V-nya kemana? V-nya ke X. Nah, berarti 3X. Ini adalah F bundaran G. Apakah bisa kita dapatkan G bundaran F? Nah, apakah ada fungsi ini kalau G bundaran F ya? Berarti kalau kita punya ini G bundaran F berarti F dulu.
U, Y. Apakah di sini ada Y, Nah, karena nggak ada ya berarti kita nggak bisa mendapatkan G bundaran F. Ya. Paham? Dan kalau dia bentuknya, oke, sip. Dan kalau dia bentuknya ini, apa fungsi? Kalau F bundaran G berarti fungsi G. Ya. Fungsi G ini kita masukkan ke fungsi F. Jadi X ini kita ganti fungsi G. X itu kita ganti X kuadrat plus 1 min 1. Tapi kalau G bundaran F, berarti fungsi F ini kita masukkan ke fungsi G. Jadi X ini diganti fungsi F. F apa? X min 1 kuadrat plus 1. Oke, itu untuk F bundaran G. Terus ini ada beberapa bentuk khusus fungsi. Nah, ini ya. Kata Bira satu kali ternyata satu lagi ya. Ini ada bentuk khusus fungsi, ada bentuk floor. Bentuk floor simbolnya seperti ini ya. Itu artinya kita menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Berarti ini pembulatan ke bawah. Kalau ceiling ini pembulatan ke atas. Ya, kita lihat di sini. Pembulatan ke bawah, floor, itu berarti bilangan bulat yang terdekat yang di bawah 3,5, yaitu 3. 0,5 berarti 0. 4,8, 4. Min 0,5 berarti min 1 ya. Kemudian 3,5 itu berarti min 4. Oke. Terus kalau 3,5 berarti 4, pembulatan ke atasnya, ceilingnya. 0,5 berarti 1, 4,85, min 0,5 adalah 0, min 3,5 adalah min 3. Min 3 kan lebih besar daripada min 3,5 kan, nah itu. Oke. Terus ada fungsi modulo. Nah ini 25 modulo 7. Nah ini berarti sisa pembagian. 25 di modulo 7, 25 terdekatnya adalah 21 ya. 21 bagi 7 kan ada 3 ya. Berarti 25 kurangi 21 berarti 4. Nah, berarti sisa pembagiannya adalah 4. Rumusannya adalah seperti ini. MQ ditambah R. R-nya ini sisanya ya. Oke, A-nya adalah ini 25-nya ini. Dan Q-nya itu adalah pembaginya tadi kayak 7 kali 3 ditambah 4 dengan 25. Yang ini 4 ya. 4 dikali 3 ya ditambah 12 itu berarti ditambah 3 sama dengan 15 gitu ya. Kemudian 0 modulo 5. Ini berarti 5 ya dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Jadi 5 dikali 0 itu 0 ditambah 0 itu 0. Oke. Kalau ini 1 modulo 5 berapa ya? 1 modulo 5 berapa nak? 5 dikali 0 ya, adalah 0 ditambah 1. Nah, ini sama dengan 1. Berarti R-nya adalah 1. Berarti nanti 1 modulo 5 adalah 1 ya. Natasha ya. Oke. Nih, min 25 modulo 7 sama dengan 3. Kok bisa sama dengan 3? Kita cek. 7 dikali min 4 itu kan min 28. Terus ditambah 3 itu kan jadi min 25 kan. Nah, sehingga modulnya adalah 3. Oke. Terus faktorial, kalau 5 faktorial berarti 5 kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1 ya. Atau 1 kali 2 kali
3 sampai ke n-1 kali sampai ke n ya. Nah ini n faktorial. Jadi kalau 3 faktorial berarti apa? 1 kali 2 kali 3. 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini fungsi faktorial. Kalau 1 faktorial nilainya 1 ya. 0 faktorial nilainya 1. Jadi nilainya fungsi tangga ya. Dia akan bernilai 1 untuk n sama dengan 0 dan dia akan bernilai 1 kali 2 kali n-1 ya. Kali n untuk n lebih besar dari 0. Kalau eksponensial A pangkat n bernilai 1, A pangkat 0 kan 1 ya. Bisanya kalau n lebih besar dari 0 maka dia A kali A kali A sampai ke n. Terus ini log ya. Kalau X sama dengan A pangkat Y maka Y adalah sama dengan A log X. Kalau ln gimana? Ln itu berarti E pangkat Y sama dengan X, maka Y sama dengan ln X ya, seperti itu. Rekursif ini adalah dia memanggil dirinya sendiri ya. Nah ini contohnya, nanti fungsinya adalah contoh ini, ternyata n faktorial ini memanggil n-1 faktorial, jadi memanggil fungsinya sendiri, itu rekursif ya. Nah contohnya kalau ini fungsi seperti ini. Nah ini kan dia memanggil fungsi f sendiri. Nah terus ini Chebyshev ini juga memanggil fungsi t-nya. Dia berarti memanggil fungsinya diri sendiri tapi untuk fungsi sebelumnya n-1 ya. Kalau Fibonacci ini juga Fibonacci akan bernilai 0 untuk n sama dengan 0, bernilai 1 untuk n sama dengan 1, dan dia akan bernilai fn-1 ditambah fn-2 untuk n lebih besar 1. Oke, kita coba fungsi Fibonacci. Kalau n-nya 0, berarti f-nya berapa nak? F0 nilainya berapa? Natasha? F0 nilainya berapa nak? 0, pinter. Kalau F1 nilainya berapa? 1, pinter. 1. Terus kalau F2? F2 berapa nilainya? N-1. Gimana caranya? Kalau F2 berarti F2-1 berarti F1 ya, ditambah F0. 2 kurangi 2 kan 0 ya. Berarti F1 tambah F0 berapa? 0 tambah 1? 1. Oke, kita ketahui berarti F0, F0 0, F1 1 ya. Saya tulis di chat ya. Kita punya berarti F0 0 ya. F1 1, F2 adalah sama dengan 1. F3 berarti berapa nak? Oke, kita lihat F3 berarti sama dengan F2 ditambah F1. F2-nya adalah 2. F2-nya adalah F1, F1 1. F1-nya 1. Berarti sama dengan 2. Ya, gitu caranya ya. Oke, bisa ya. Kalau F3, F4 berarti gimana? F4 sama dengan apa? F3 ditambah F2, sip. Sama dengan 2 ditambah 1 ya. 3 ya. Oke. Sip. Gitu ya nak ya. Dah. Kita akhiri dulu. Kita sampai sini saja dulu. Ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nanti kasih tahu itu ya. Apa maunya di malam sebelumnya hari apa?
Dan bisa nggak Rebo malam atau mau Kamis pagi. Gitu aja dari saya. Dan jangan bilang minta 1 harian ya. Oke, kalau Iya. ujian ya dihargai hanya waktu yang terbatas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga UTS-nya lancar. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.